Lebah kecil yang rajin bekerja keras setiap hari. Namun, Ratu Lebah yang malas ingin mengusirnya, hanya karena ia mencium aroma harum dari lebah kecil itu. Dan juga ukuran tubuhnya yang semakin membesar. Semua ini adalah pertanda bahwa ia akan bertelur. Ratu Lebah yang egois takut posisinya akan tergantikan. Maka ia mengusir lebah kecil itu. Setelah keluar, lebah kecil memutuskan untuk hidup mandiri. Maka ia datang ke pertanian seorang pria. Pria itu hanya memberinya bunga-bunga segar. Namun, lebah kecil itu membalasnya dengan bekerja keras setiap hari. Bahkan ia melahirkan banyak larva lebah untuknya. Namun, identitas aslinya adalah lebah karnivora. Ia tidak hanya berburu makanan dengan sengatnya yang beracun, tetapi juga memakannya. Tapi dia tidak akan menyerang pria itu. Hanya karena pria itu adalah satu-satunya teman manusianya. Nama pria itu adalah Park Sejun. Sebelum bertemu dengan mereka, ia adalah seorang lulusan baru. Namun, saat ia pulang berbelanja, ia secara tidak sengaja memasuki menara hitam ini. Tidak ada yang tahu asal-usul menara hitam ini. Tetapi mereka muncul di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa masuk secara paksa kecuali diundang. Tentu saja, ada cara lain. Yaitu hadiah yang diperoleh petualang setelah menyelesaikan level. Yaitu tiket emas ini. Karena itu, harganya melambung hingga 600.000 per lembar. Sebagai pekerja baru, tentu saja ia tidak punya uang untuk membelinya. Jadi, Park Sejun langsung menerobos gerbang teleportasi saat melihatnya. Ia mengira keberuntungannya telah tiba. Tanpa sepengetahuannya, gerbang teleportasi ini adalah celah di menara hitam. Namun, kedatangan Park Sejun disadari oleh pengelola. Jadi, ia harus segera memperbaiki celah tersebut. Di sisi lain, Park Sejun masih sangat gembira. Namun, sedetik kemudian ia tiba-tiba tertegun. Karena ia tidak berada di alun-alun yang diceritakan oleh para petualang. Melainkan ia tiba di sebuah lubang besar yang terpencil. Satu-satunya lubang keluar setinggi 3 atau 4 lantai. Tidak peduli sekeras apapun ia berteriak, tidak ada jawaban. Setelah seharian mengutak-atik, tidak ada kemajuan. Sebaliknya, perutnya mulai keroncongan. Untungnya, makanan yang ia beli di supermarket tadi ikut terbawa masuk. Melihat sedikitnya makanan yang ada, ia dengan hati-hati menyusunnya dengan rapi. Setelah mengisi perutnya, Park Sejun tidak tahu berapa lama ia akan terjebak. Barang-barangnya yang sedikit ini tidak akan bertahan lama. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum makanannya habis. Kalau tidak, ia pasti akan mati kelaparan. Saat itulah ia memperhatikan biji apel sisa makanannya tadi. Park Sejun mendapat ide yang berani, yaitu swasembada. Kemudian ia menanam biji apel di tanah, lalu memotong beberapa batang daun bawang yang sedikit itu. Setelah melakukan semua ini, hari sudah gelap. Saat itu, terdengar suara yang menakutkan. Saat ia mendongak, ia melihat seekor naga terbang. Park Sejun pun pingsan karena ketakutan. Saat ia sadar kembali, ternyata sudah 2 hari berlalu. Kemudian ia tanpa sadar bersandar pada tanaman. Namun saat ia tersadar, bagaimana bisa ada pohon di sini? Tanpa disangka, daun bawang yang ia tanam 2 hari lalu telah tumbuh lebih dari 2 meter. Bahkan apel dan tomat di sampingnya telah menumbuhkan tunas. Tanaman normal tidak mungkin tumbuh secepat ini. Sepertinya kekuatan menara telah memengaruhi mereka. Agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas kecil, Park Sejun memutuskan untuk mengumpulkan daun bawang terlebih dahulu. Dia juga penasaran dengan rasa daun bawang tersebut. Lalu dia mencicipinya. Saat berikutnya, dia langsung merasakan pedas yang luar biasa. Tak disangka, daun bawang ini sangat pedas. Ternyata, bukan hanya kecepatan tumbuhnya yang berubah. Gen rasa pedasnya juga meningkat pesat. Setelah Park Sejun tersadar, dia menjadi penasaran dengan lantai tempat gua ini berada. Mungkin ini adalah ketinggian yang tak terjangkau oleh pemain top sekalipun. Tiba-tiba, beberapa tetes air jatuh di wajahnya. Ini membuatnya merasa aneh. Ketika dia mendongak, tak disangka, seekor kelinci muncul. Lalu kelinci itu melompat, menggunakan Park Sejun sebagai pijakan. Gerakannya yang mulus membuat Park Sejun tercengang. Sepertinya kelinci ini bukan kelinci biasa. Kelinci itu juga tertarik pada daun bawang di tanah. Lalu ia menunjuk daun bawang dan memberi isyarat kepada Park Sejun. Melihat gerakan kelinci itu, Park Sejun mengerti bahwa kelinci itu bertanya apakah boleh makan sedikit. Tak disangka, kelinci juga suka makan daun bawang. Lalu mereka makan daun bawang bersama. Park Sejun menyuruhnya makan lebih banyak. Karena ia tumbuh sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah tumbuh lebih tinggi. Tiba-tiba, kelinci di sampingnya berteriak. Ini membuat Park Sejun merasa aneh. Lalu seekor kelinci lain melompat dari atas. Melihat mereka begitu dekat, Park Sejun mengerti bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Kelinci itu membenarkannya. Sepertinya kedua kelinci itu datang dengan tujuan. Mereka ingin tinggal bersama Park Sejun di sini. Melihat ekspresi kelinci kecil yang lemah dan tak berdaya, dengan mata penuh harapan, sangat sulit untuk ditolak. Park Sejun pun menyetujui permintaan mereka. Tapi mereka tidak boleh tinggal gratis. Sebelum dia selesai bicara, kelinci itu memeluknya. Berterima kasih atas kebaikan Park Sejun.
Lalu mereka mulai bekerja dengan rajin. Satu kelinci menyiram tanaman, dan yang lainnya memotong daun bawang. Park Sejun tak menyangka kelinci itu membawa alat pertanian sendiri. Penyiram tuan kelinci bisa mengeluarkan air tanpa henti. Rok nyonya kelinci sepertinya memiliki ruang ajaib. Bisa mengeluarkan gunting, sekop, dan alat lainnya. Dengan bantuan mereka, pekerjaan pertanian cepat selesai. Dia juga memperhatikan bahwa tomat kecil tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya kelinci itu membantu pertumbuhan tanaman. Pasangan kelinci itu menatap Park Sejun dengan gugup. Ternyata mereka mengira Park Sejun tidak puas dengan pekerjaan mereka. Karena tadi dia bilang mereka tidak boleh tinggal gratis. Lalu Park Sejun mengatakan bahwa hasil kerja mereka memuaskan. Setelah mendapat pujian, pasangan kelinci itu sangat senang. Lalu mereka mulai berdiskusi. Kemudian mereka berlari ke lahan kosong. Setelah memilih tempat yang bagus, tuan kelinci mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, setelah nyonya kelinci menggantungkan karangan bunga, sebuah rumah yang nyaman pun jadi. Kelinci itu sangat lelah. Park Sejun juga mengakui kemampuannya. Tapi tiba-tiba, nyonya kelinci yang baru punya rumah menatap tuan kelinci dengan malu-malu. Lalu ia memberi isyarat untuk masuk dan mengobrol. Tuan kelinci terkejut. Sekarang siang hari, bukan? Tapi nyonya kelinci tidak peduli. Ia menyeret tuan kelinci pergi. Park Sejun hanya bisa mendoakan mereka dengan berlinang air mata. Siapa yang mengerti penderitaan seorang jomblo? Tapi ini juga suatu keberuntungan. Kalau tidak, sendirian di gua ini akan sangat membosankan. Tiba-tiba, asap hitam muncul di belakangnya. Park Sejun melompat kesakitan. Panasnya membuatnya berguling-guling di tanah. Ketika ia menoleh, ia menemukan bahwa itu berasal dari botol plastik. Pantulan botol plastik memfokuskan sinar matahari ke satu titik, tepat di tubuhnya. Ketika Park Sejun tersadar, ia terkejut. Di lingkungan yang keras ini, tapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Benar, inilah pelajaran pertama bertahan hidup di alam liar. Bagaimana cara membuat api di alam liar? Setelah beberapa kali mencoba, Park Sejun belum berhasil. Tampaknya tidak semudah yang ia bayangkan. Saat itu, pintu rumah keluarga kelinci terbuka. Tuan kelinci keluar dengan wajah lelah. Ia melihat Park Sejun berbaring di tanah meniup daun. Ia kemudian mendekat dan menawarkan bantuan. Kalian datang di saat yang tepat. Kemudian, kelinci meniup dari bawah. Park Sejun berdiri dan memfokuskan sinar matahari lagi. Detik berikutnya, api menyala. Melihat ini, Park Sejun sangat gembira. Karena dengan begini ia bisa makan makanan matang. Jadi selanjutnya, biarkan keluarga kelinci mencicipi makanan manusia. Setelah beberapa lama dipanggang, daun bawang akhirnya matang. Setelah bagian luar yang hangus dihilangkan, daun bawang sekarang menjadi manis dan renyah. Setelah dipanggang dengan arang, daun bawang menjadi semanis permen. Rasanya seperti ada kuda liar yang berlari di padang rumput di dalam mulut. Kemudian, keluarga kelinci mengikutinya. Hanya dengan 2 gigitan, mereka ditaklukkan oleh makanan manusia. Dan ini adalah makanan matang pertama yang Park Sejun makan di Menara Hitam. Keesokan paginya, ia bangun. Setelah makan dan minum, Park Sejun membuat obor dengan api. Ia akan menggunakan obor ini untuk menerangi seluruh gua. Tapi di tengah jalan, ia menemukan ikan besar di air. Melihat ikan yang menggelepar di tanah, Park Sejun tampak terkejut. Sebelumnya ia tidak melihat ikan di sini. Mungkin karena terlalu gelap. Setelah mendapatkan ikan, Park Sejun langsung memanggangnya. Tak lama kemudian, ia menggigit ikan bakar itu. Rasa daging yang sudah lama tidak ia rasakan membuat Park Sejun memujinya. Namun tak disangka, keluarga kelinci juga ingin memakannya. Meskipun merasa aneh, ia tetap memberikannya kepada kelinci untuk dicicipi. Dalam kehidupan selanjutnya, ia juga mempelajari beberapa pola. Di sini, setiap 30 hari terjadi gerhana matahari. Saat itu, bulan biru akan muncul di langit, disertai dengan beberapa monster tak dikenal yang berkeliaran di mulut gua. Karena baterai ponsel dan komputernya hampir habis, Park Sejun menggunakan metode tradisional untuk menghitung waktu. Sekarang adalah hari ke-61 ia terjebak di sini. Tak lama kemudian, keluarga kelinci melahirkan banyak bayi kelinci. Bayi kelinci ini sangat menyukai Park Sejun. Karena itu, dia berhasil menjadi ayah baptis kelinci. Namun, kelinci kecil yang nakal membuat pasangan kelinci itu kelelahan. Setelah mendapat izin, dia membawa sekelompok kelinci kecil untuk melihat kebun sayurnya. Tomat kecil yang ditanam sekarang telah berhasil berbunga. Untungnya, dia melakukan penyerbukan manual setiap hari. Namun, Park Sejun juga merasa lelah setelah melakukannya dalam waktu yang lama. Alangkah baiknya jika ada lebah yang terbang ke sini. Saat itu, kelinci kecil itu meniru Park Sejun dengan menyentuh bunga tomat. Namun, hanya dengan sedikit serbuk sari yang jatuh. Kelinci kecil itu bersin. Setelah menenangkan kelinci yang nakal, Park Sejun terkejut menemukan buah yang muncul di tanaman tomat. Hal ini membuatnya senang dan bernyanyi sambil melompat-lompat. Usahanya selama 2 bulan akhirnya membuahkan hasil. Keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Park Sejun
adalah mengenakan pakaian bawang bombay untuk melindungi diri dari hawa dingin. Karena gerhana matahari baru akan segera dimulai. Setelah bersiap, dia pun berpamitan pada pasangan kelinci. Saat malam tiba, banyak monster berkeliaran di luar gua. Sementara Park Sejun duduk di dalam gua dengan tatapan kosong. Suasana di luar terlalu berisik sehingga dia sulit tidur. Agar tidak ditemukan oleh monster di luar, Park Sejun telah menyembunyikan barang-barang yang berbau sebelumnya. Namun, proses menunggu bulan biru berakhir memang sangat menyiksa. Saat dia berpikir dia bisa bertahan sedikit lebih lama, dia mendengar suara keras dari luar gua. Saat Park Sejun mendongak keluar gua, seekor beruang merah raksasa menatap pintu masuk gua. Melihat monster raksasa di depannya, jantung Park Sejun berdetak lebih cepat. Untungnya, beruang merah itu tampaknya belum menemukan orang kecil di dalam gua. Melihat itu, Park Sejun ingin bersembunyi lebih dalam ke dalam gua. Tanpa diduga, tomat dan air di tasnya jatuh ke tanah. Dia pikir suaranya sangat pelan dan tidak akan menarik perhatian beruang merah. Tetapi beruang itu sudah merangkak di pintu masuk gua. Pemandangan ini membuat Park Sejun ketakutan setengah mati. Beruang merah itu mengaum dengan ganas di luar gua, seolah-olah ingin memakannya. Karena terlalu takut, dia pingsan. Ketika siang hari tiba, melihat dia masih tidur nyenyak, Tuan Kelinci membangunkan Park Sejun dengan paksa. Setelah ditampar keras oleh kelinci itu, dia terbangun dari mimpinya. Saat itu, Park Sejun masih sedikit linglung. Melihat itu, Tuan Kelinci memberi isyarat bahwa bulan biru telah berakhir. Mengingat kembali pengalaman tadi malam, Park Sejun hampir mengira dia akan mati. Baju bawang putihnya juga hilang, dan dia kedinginan. Di sisi lain, Nyonya Kelinci menemukan batu api yang terkubur kemarin. Setelah pasangan kelinci menyalakan api, Park Sejun akhirnya merasa hangat. Tidak lama kemudian, Nyonya Kelinci menyajikan ikan bakar. Karena sudah lama lapar, dia pun menikmati ikan bakarnya. Tadi malam, Park Sejun tidak mengerti mengapa dia masih hidup. Tapi tidak ada gunanya memikirkan itu. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah makan dengan baik dan bertahan hidup. Saat itu, Tuan Kelinci berlari dengan gembira. Dia memanggil Park Sejun dengan suara Ei. Melihat ini, dia merasa bingung dan mengikuti Tuan Kelinci ke kebun. Tomat kecil sekarang sudah tumbuh besar dan matang, berkilau cemerlang. Park Sejun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hanya dalam 1 hari, tomat kecil itu tumbuh begitu besar. Meskipun tomat kecil itu terlihat segar dan cantik, yang mengejutkannya adalah, tomat itu berwarna biru. Saat Park Sejun berpikir apakah tomat itu sudah matang, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Ternyata dia telah mencapai prestasi memanen buah nafas bulan biru. Kemudian, sistem menampilkan bahwa administrator Menara Hitam sedang mengawasinya. Dan dengan jelas tertera, bahwa Park Sejun berada di sana. Karena kesalahan administrator Menara Hitam. Melihat itu, Park Sejun langsung berteriak pada sistem, meminta administrator untuk mengeluarkannya. Hal ini langsung dibantah keras oleh Park Sejun. Mungkin karena merasa bersalah, detik berikutnya administrator Menara Hitam membangkitkan Park Sejun. Ini berarti dia akan resmi menjadi seorang yang terbangun di Menara Hitam. Park Sejun sangat menantikan pekerjaan apa yang akan didapatkannya. Tetapi ketika administrator Menara Hitam memutuskan, Park Sejun langsung tercengang. Ternyata dia terbangun sebagai petani menara hitam kelas F. Meskipun karakteristik pekerjaan yang terlihat di depannya tampak berguna, dia tidak bisa menerima pekerjaan sebagai petani. Karena kesal, dia hendak melempar tomat kecil itu ke tanah. Tetapi melihat kelinci-kelinci di bawah, Park Sejun berhenti. Karena itu adalah hasil kerja keras mereka bersama. Melihat keluarga kelinci yang ketakutan, Park Sejun akhirnya menenangkan diri. Melihat kembali tomat biru kecil di tangannya, dia mengerti bahwa dia tidak seharusnya melampiaskannya pada tomat itu. Mungkin menjadi petani juga tidak buruk. Kemudian Park Sejun mengajak para kelinci untuk bertani bersama. Saat itu, lingkaran cahaya muncul dari tomat kecil di tangannya. Melihat deskripsinya, Park Sejun akhirnya mengerti bahwa tomat kecil ini tidak sederhana. Tomat itu tidak hanya sangat lezat, tetapi juga memiliki efek ajaib untuk meningkatkan kekuatan magis secara permanen dan menurunkan berat badan. Park Sejun sekarang menyadari bahwa tomat kecil itu adalah sebuah item. Meskipun hanya meningkatkan 0,05 poin kekuatan magis, itu sudah cukup mengejutkannya. Sementara itu, administrator Menara Hitam terus mengawasi kebun Park Sejun. Melihat tomat segar di kebun, perutnya terus berbunyi. Sedangkan Park Sejun di kebun berterima kasih kepada para kelinci. Tanpa bantuan mereka, kebunnya tidak akan berkembang seperti sekarang. Namun, tawa dan kegembiraan mereka belum berakhir. Ketika notifikasi sistem muncul kembali, sebuah misi diberikan kepada Park Sejun. Misi tersebut mengharuskannya untuk menyerahkan tomat biru kepada administrator Menara Hitam. Hadiahnya adalah sebuah skill pekerjaan. Konsekuensi penolakan adalah kematian. Melihat notifikasi berikan atau mati, Park Sejun seketika gemetar ketakutan.
Meskipun disebut misi, baginya itu adalah ancaman. Namun, memikirkan konsekuensi penolakan, Park Sejun tetap menyerahkan tomat kepada administrator Menara Hitam. Detik berikutnya, tomat kecil itu menghilang, dan misinya berhasil diselesaikan. Tadi tertulis hadiah misinya adalah sebuah skill pekerjaan. Jadi Park Sejun sangat ingin tahu apa itu. Tetapi pekerjaannya adalah petani Menara Hitam. Jadi sepertinya skill menanam juga masuk akal. Untungnya, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Karena itu, Park Sejun sekarang bisa mendapatkan poin pengalaman dengan memancing. Ada banyak ikan di kolam, tapi dia tidak berencana untuk menangkap semuanya sekaligus untuk naik level. Dia memutuskan untuk hanya menangkap ikan secukupnya untuk dimakan. Setelah memanggang semua ikan, Park Sejun memanggil kelinci-kelinci kecil dengan suara keras. Mendengar panggilannya, semua kelinci kecil berlari menghampirinya. Setelah membagikan ikan kepada bayi-bayi kelinci, 2 ikan terbesar diberikan kepada pasangan kelinci untuk memulihkan tenaga mereka. Setelah mendapatkan pekerjaan, dia sekarang bisa melihat identitas pasangan kelinci. Nama asli mereka adalah kelinci putih petani. Dibandingkan bertarung, mereka lebih ahli dalam bertani. Park Sejun menduga mereka mungkin kehilangan pertanian mereka, dan akhirnya mengembara ke sini. Seandainya dia bisa mengerti bahasa kelinci, setidaknya dia bisa mengobrol dengan mereka. Setelah makan, Park Sejun berdiri dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari penting bagi pertanian mereka. Pasangan kelinci juga merespons Park Sejun dengan gembira. Saat ini di kebun sayur mereka, tomat kecil telah menjadi tomat besar yang berisi. Melihat tomat yang berwarna normal, mata Park Sejun penuh dengan harapan. Kelinci-kelinci kecil merasakan hal yang sama dengannya. Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk panen. Dengan penuh harap dari para kelinci, Park Sejun mengulurkan tangannya dengan gemetar. Lalu dia memetik tomat pertama yang benar-benar matang. Dan dengan memetik tomat ajaib yang matang, Park Sejun mendapatkan 10 poin pengalaman. Namun, efeknya sedikit lebih lemah daripada tomat ajaib biru. Memakannya tidak lagi meningkatkan mana secara permanen, melainkan memberikan peningkatan sementara. Untungnya, efeknya dapat ditumpuk hingga 10 lapis. Melihat ini, Park Sejun melihat tomat-tomat kecil lainnya. Dia penasaran apakah yang lain juga sama. Seperti dugaannya, semua tomat ajaib yang matang memiliki efek yang sama. Tapi memetik tomat ajaib yang belum matang, hanya memberikan poin pengalaman level yang lebih rendah, dan tidak memberikan pengalaman pekerjaan. Setelah selesai menguji, Park Sejun mengerti bahwa hanya tomat ajaib yang matang yang merupakan item. Yang belum matang hanyalah makanan biasa. Park Sejun segera memetik setumpuk tomat matang. Levelnya juga naik 4 tingkat. Setelah selesai, Park Sejun tidak sabar untuk mencicipi tomat. Namun, keluarga kelinci di sampingnya menunjukkan ketidaksenangan mereka. Melihat ini, Park Sejun buru-buru meminta maaf kepada kelinci-kelinci kecil. Karena ini adalah hasil kerja keras mereka bersama, dia tidak seharusnya menikmatinya sendirian. Melihat Park Sejun menawarkan tomat, Tuan Kelinci akhirnya meredakan amarahnya. Setelah membagi tomat, Park Sejun dan yang lainnya mulai menikmati hidangan lezat ini. Jus tomat yang segar membuat para kelinci sangat senang. Park Sejun juga segera memasukkan tomat ke dalam mulutnya. Dengan mengunyahnya perlahan, rasa buah dan sayur yang asam manis membuatnya merasa seperti berada di tengah kembang api musim panas. Melihat Park Sejun yang meneteskan air mata, pasangan kelinci menggelengkan kepala, tidak mengerti tindakannya. Setelah selesai mencicipi tomat, kelinci-kelinci kecil melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka menggunakan daun bawang untuk membuat tempat penyimpanan tomat. Melihat ini, Park Sejun merasa senang. Karena anak-anak kelinci sudah tahu bagaimana membantu orang dewasa. Dan dia juga bekerja sangat keras hari ini. Park Sejun kemudian memakai penutup mata buatannya dan bersiap untuk tidur. Tapi sebelum dia tertidur lelap, Menara Hitam mengirimkan tugas tambahan lagi. Tugas kali ini membutuhkan 100 tomat. Namun, Park Sejun tidak ingin menghiraukannya. Dia berbalik dan terus tidur. Melihat ini, pengelola Menara Hitam terus-menerus mengirimkan notifikasi. Ini memaksa Park Sejun untuk bangun. Setelah mendapatkan tomat kecilnya, pengelola Menara Hitam pun pergi dengan puas. Park Sejun dengan kesal membuka hadiah tugasnya. Dan yang dia dapatkan adalah keterampilan memanen. Awalnya Park Sejun mengira dia mendapatkan keterampilan yang tidak berguna. Tetapi ketika dia melanjutkan pekerjaannya keesokan harinya, dia menemukan bahwa memanen adalah keterampilan yang sangat berguna baginya sebagai petani. Tomat-tomat yang belum matang, setelah disentuhnya, akan secara otomatis berubah menjadi tomat ajaib. Dengan cara ini, Park Sejun tidak perlu menunggu tomat matang. Kecepatan panennya juga akan jauh lebih cepat. Saat dia dan kelinci-kelinci kecil bersiap untuk beristirahat, pengelola menara mengeluarkan tugas lagi. Serahkan 200 tomat ajaib, dan tidak ada hadiah sama sekali. Meskipun Park Sejun telah mengantisipasi kedatangannya, dia tidak menyangka kali ini tidak ada hadiah. Mengingat pengelola telah memberinya keterampilan yang berguna, Park Sejun memberikan tomat lagi.
Setelah itu, jumlah tomat yang dibutuhkan pengelola semakin banyak, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan dirinya. Frekuensi pengiriman tugas juga semakin sering, hingga jumlahnya mencapai 500 tomat kecil. Park Sejun terkejut, dia tidak menyangka pengelola begitu rakus. Dan kali ini, Park Sejun dengan tegas menolak untuk menyerahkan tomat ajaib. Mendengar jawabannya, pengelola menara agak bingung, karena ini pertama kalinya Park Sejun menentang tugas dari pengelola. Pengelola menara hitam yang rakus tidak hanya mengambil buah dari kerja keras kami, tetapi juga tidak memberikan imbalan apapun. Ini membuat Park Sejun sangat marah. Kami juga harus mencari nafkah. Bagaimanapun, sekelompok anak kelinci memiliki nafsu makan yang besar. Apakah ini terlalu berlebihan? Tetapi pengelola menara mengatakan bahwa itu adalah urusan Park Sejun dan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Dan memintanya untuk segera menyerahkan tomat ajaib. Mendengar ini, Park Sejun sangat marah. Ini adalah buah dari kerja kerasku selama beberapa hari. Dan pengelola berpikir dia terlalu berlebihan. Satu-satunya harapan di hati Park Sejun pun pupus. Kali ini dia memilih untuk menolak, lalu berbalik dan pergi, mengabaikan pesan yang dikirim oleh pengelola. Melihat ini, pengelola mulai panik. Pada hari-hari berikutnya, Park Sejun hanya mengurus urusannya sendiri. Dia memilih untuk mengabaikan pesan dari pengelola, meskipun pengelola mengatakan akan menghabisi Park Sejun. Park Sejun tidak peduli. Dia tidak ingin membagikan buahnya kepada orang yang tidak mau bekerja. Tetapi pengelola menganggapnya sebagai hal yang wajar. Dia harus mematuhi perintah pengelola tanpa syarat. Park Sejun menghela nafas. Karena itu, mana mau dia kasih, main tarik aku masuk seenaknya. Hasil kerja kerasku malah nggak dihargai. Ditambah lagi, hampir nggak ada hadiahnya, katanya pengelola menara, tapi kelakuannya kayak bos jahat. Mendengar kata-kata Park Sejun, sang pengelola bagai tersambar petir. Karena sebelumnya tidak pernah ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Dia jadi sedikit bingung, apa aku salah? Ya, lalu, naga sombong itu dengan hati-hati meminta maaf. Tapi belum selesai bicara, dia melihat Park Sejun mencuri tomat ceri dari bola kristalnya. Melihat itu, dia sangat marah, dan berteriak menyuruh Park Sejun segera menyelesaikan tugasnya. Kalau tidak dia akan dihabisi. Park Sejun melirik sekilas. Kasih 5 buah dulu deh. Sisanya nanti, soalnya kelinci-kelinci di sebelah sampai berantem gara-gara ini. Dalam sekejap, tomat itu diambil darinya. Sambil berlagak sombong, sang pengelola bilang kali ini dimaafkan, tapi jangan diulangi. Lalu dia pergi dengan senang hati. Ternyata Park Sejun sudah mendengar permintaan maaf pengelola tadi, makanya dia berniat memberikan beberapa. Dari semua ini, dia menyimpulkan kalau pengelola menara mungkin orang yang sangat polos. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Hari ini adalah hari ke-91, atau bulan biru ketiga. Dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, Park Sejun sudah siap sepenuhnya. Dia tidak hanya membuat jubah, tapi juga penutup telinga. Ditambah lagi makan tomat ceri untuk meningkatkan mana. Mungkin bisa menahan raungan monster. Tapi dia tetap berharap kejadian sebelumnya tidak terulang. Bersamaan dengan matahari yang tertutup bulan, cahaya bulan yang jernih menyinari tomat ceri. Park Sejun merasa takjub, karena ini pertama kalinya dia melihat tanaman menyerap cahaya bulan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan tomat ceri berubah. Setelah disinai cahaya bulan, tomat ceri mengeluarkan suara mendesis. Tiba-tiba, mereka berevolusi menjadi tomat ceri biru. Jadi begini cara tomat biru tercipta. Dia tercengang melihatnya. Lalu, ubi di sampingnya juga bereaksi. Apa ubi juga bisa menyerap cahaya bulan? Didorong rasa penasaran, Park Sejun segera berlari ke sana, lalu menyingkirkan tanah yang menutupinya. Park Sejun terkejut melihatnya. Ini bisa meningkatkan kekuatan. Kemudian muncul serangkaian notifikasi peningkatan level. Lalu dia memetik tomat ceri biru itu. Tangan kiri memegang tomat ceri, tangan kanan memegang ubi kecil. Park Sejun merasa seperti memiliki seluruh dunia. Saat itu, panel tugas muncul lagi, dan semua ini sudah Park Sejun duga. Tidak disangka ada 2 tugas sekaligus. Kali ini agak berat, sepertinya kalau aku menolak, aku beneran bisa dihabisi. Tapi Park Sejun sudah punya rencana, yaitu menyelesaikan tugas sebelumnya dulu. Setelah mengumpulkan ratusan tomat ceri yang belum diberikan sebelumnya, pengelola menunjukkan rasa senangnya. Lalu dia bertanya dengan bingung apa yang sedang diam-diam dilakukan Park Sejun. Dan Park Sejun bilang kali ini dia tidak akan memberikannya. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, set. Lalu, manajer itu mengancam akan memberi lebih banyak lain kali. Dan pergi dengan puas, melihat tomat dan ubi di tangannya. Jumlahnya terlalu sedikit. Kalau begitu, tentu saja dia harus memakannya sendiri. Park Sejun mengunyah dengan nikmat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar. Rasa manis dan segar yang kaya ini, rasanya seperti ada pesta di mulutnya. Tak tahan lagi, dia memutuskan untuk memanggang ubinya juga. Sayang sekali dia tidak punya kertas aluminium. Tapi untungnya dia punya daun bawang serbaguna.
Keesokan paginya, gerhana matahari telah berakhir. Keluarga kelinci juga mengintip keluar untuk memeriksa, karena mereka mencium aroma harum. Lalu, mereka memperhatikan dari belakang sambil mengunyah. Dan mereka datang di saat yang tepat. Ubi panggang yang mengandung aura bulan biru mengeluarkan aroma yang menggiurkan. Melihat ini, air liur bayi kelinci menetes. Tepat ketika Park Sejun hendak memberikan ubi tersebut kepada bayi kelinci, Tuan Kelinci tiba-tiba menghalanginya. Sambil bergumam menjelaskan kepada bayi kelinci, Park Sejun mengerti maksud Tuan Kelinci. Tuan Kelinci mengira hanya ada satu, jadi dia ingin Park Sejun menikmatinya sendiri. Melihat ini, Park Sejun sangat tersentuh. Rasanya seperti ada batu bata yang masuk ke matanya. Tuan Kelincilah yang paling memikirkanku. Tapi dia tidak berani memberitahu Tuan Kelinci bahwa dia baru saja mencuri makan. Kalau begitu, Tuan Kelinci di sampingnya sampai meneteskan air liur. Lalu Park Sejun tak sabar menggigitnya, tapi malah kepanasan dan berteriak. Keserakahannya ini langsung menyebabkan luka dalam. Mungkin ini hukuman karena mencuri makan. Dan ubi itu terlempar ke tanah. Tuan Kelinci langsung merasa tidak enak badan. Untungnya, jika jatuh ke tanah kurang dari 3 detik, masih bisa dimakan. Tapi saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, bayi kelinci itu lebih cepat mengulurkan tangannya. Sebelum Tuan Kelinci sempat bereaksi, bayi-bayi itu sudah memakannya. Tanpa diduga, ubi itu masih panas di dalamnya. Bayi kelinci kemudian memuntahkan ubi itu. Namun mulut mereka tetap terbakar. Lalu mereka menangis. Untungnya, kelinci-kelinci itu tidak terluka. Sayangnya, ubi panggang yang harum itu. Melihat ubi panggang yang jatuh di tanah, Park Sejun menyadari bahwa sumber daya saat ini tidak cukup untuk memberi makan begitu banyak mulut. Jadi dia memutuskan untuk memperluas penanaman pangan.